Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang bulan Mei ini kita akan berbicara tentang satu topik, yaitu tentang ibadah. Ada banyak arti saudara di dalam juga Alkitab kita tentang ibadah. Minggu ini kita akan berbicara tentang satu arti, yaitu latreia atau pengabdian. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus menekankan bahwa jemaat-jemaat di Roma harus mempersembahkan tubuh mereka, hidup mereka sebagai persembahan yang benar, sebagai ibadah yang benar, saudara. Kenapa saudara? Karena pada masa itu orang-orang mempersembahkan tubuh mereka, mempersembahkan hidup mereka bukan dengan hal yang benar. Mereka mempersembahkan tubuh mereka untuk dipakai sebagai pelacuran. Mereka mempersembahkan tubuh mereka untuk motivasi hal-hal yang salah, saudara. Paulus menekankan bahwa ketika orang-orang Kristen mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup, saudara, itu sebagai tanda pengabdian mereka kepada Allah yang sejati. Kata yang dipakai di dalam ibadah yang sejati disebut dengan kata logikos latreia. Apa artinya logikos latreia? Latreia adalah, kita tahu bahwa itu adalah pengabdian. Logikos itu berarti maknanya adalah logos. Artinya apa? Bahwa ketika kita menyerahkan tubuh kita, kita mesti mengerti, saudara, bahwa kita menyerahkannya dengan hal yang benar, yaitu logos. Lalu saudara, apa maksud daripada orang-orang mempersembahkan tubuh? Apa maksud juga tujuan supaya kita juga mempersembahkan tubuh? Di Roma 11 ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ternyata saudara, mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Kalau di awal tadi kita mengerti bahwa orang-orang zaman itu mempersembahkan tubuh mereka, hidup mereka untuk motivasi yang salah. Mereka mempersembahkan hidup mereka untuk hal-hal duniawi. Tetapi kita mengerti sekarang bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh kita, tujuannya hanya satu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Artinya apa? Ketika kita mempersembahkan hidup kita, kita mengerti bahwa semuanya datang dari Dia. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, kita tahu bahwa hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam pertanyaan diskusi ada dua pertanyaan, saudara, yang harus kita diskusikan. Yang pertama adalah, seberapa sering kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Saya sarankan kepada saudara untuk setiap hari ketika kita bangun pagi, kita persembahkan hidup kita, persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kita bisa diskusikan hal ini, saudara. Dan yang pertanyaan yang kedua adalah, apa alasan kita untuk kita mempersembahkan tubuh kita atau hidup kita kepada Tuhan? Mungkin alasannya adalah supaya kita diberkati Tuhan, atau ada alasan-alasan yang lain, seperti saudara supaya bisa dilihat orang dan lain-lain. Mari diskusikan itu bersama-sama dengan rekan komsel saudara, supaya saudara juga terus-menerus dalam hidup saudara mempersembahkan hidup saudara, mempersembahkan tubuh saudara sebagai ibadah, sebagai pengabdian saudara kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.